Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk mengangkat kebodohan diri kita semuanya. Semoga dengan kita mencari ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Pembahasan kita masih seputar sifat-sifat suami yang soleh, karakter-karakter yang harus dimiliki oleh sang suami. Di antara sifat-sifat yang dimiliki oleh sang suami adalah tidak memukul ke istri. Tidak memukul ke istri kecuali si istri itu diketahui membangkang. Kecuali si istri itu diketahui membangkang. Kalau membangkang itu baru diperbolehkan oleh syariat untuk memukul. Memukul pun bukan memukul untuk menyakiti, tapi memukul supaya dia lebih apa? Bisa berubah, takut. Perhatikan, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Bagi wanita yang kalian takut mereka itu bangkang, maka cara di dalam memperbaikinya adalah menasihati mereka. Cara pertama, ngasih mauidhah dulu. Kalau ini nggak bisa, baru pisah ranjang. Kalau ini nggak bisa, baru dipukul. Allah Subhanahu wa taala menjadikan memukul ini di tingkatan yang terakhir. Kalau memang nggak bisa memperbaikinya, meluruskannya, kecuali harus memukulnya, maka baru dipukul. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengedepankan mauidhah. Ngasih apa? Nasihat. Coba lihat, ini manakala dia itu bangkang, artinya diketahui dia ngeyel, bangkang, diperintah, nggak manut, gitu kan? Itu baru ada aturan ini. Maka tentunya di bab yang tidak semisal itu harusnya ada kompromi. Suami tidak sedikit marah, suami tidak dikit-dikit mukul, suami tidak dikit-dikit mengancam. Ini perilaku yang tidak tepat yang dilakukan oleh pihak laki-laki.
Pihak laki-laki harus sabar menghadapi istri yang memang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Islam menegaskan perbanyak ngasih nasihat, ngasih masukan. Istausu bin nisa'i khaira. Kasih masukan kepada para wanita. Sering-seringlah ngasih masukan, ngasih nasihat. Fa innahunna khuliqna min dhila'in. Karena memang para wanita-wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in a'lahu. Yang paling bengkok di tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jadi atasnya itu bisa dipahami, pikiran nih, otaknya itu dangkal, cara berpikirnya pendek, suka marahan, suka cemburu, suka kemana? Wis ngono lah wanita. Wanita. Nah, laki-laki yang Allah jadikan ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami itu disebut oleh Allah ar-rijal. Dan kata rijal itu memiliki dua makna. Rijal itu lawannya wanita, itu rijal. Dan makna yang kedua, enggak mungkin dikatakan rijal kecuali memiliki aklun kamil, kedewasaan yang sempurna. Jadi suami itu harus memiliki kedewasaan yang sempurna. Makanya ngeramuti wong wedok itu terkadang luwih susah ketimbang ngeramuti wedhus. Wedhus itu ada luwih gampang ketimbang ngeramuti wong wedok. Harus benar-benar sabar. Dan sabarnya laki-laki bukan menggugurkan sebagai pemimpin. Terkadang gagal paham ini. Sebagian teman-teman kita ini lapo wong lanang kok ngalah karo wong wedok. Ngelapo lah wis. Ngalamu itu, ngalahnya kamu itu justru menunjukkan kedewasaanmu. Kalau awakmu ora gelem ngalah, berarti Anda belum menjadi ar-rijal. Padha karo bocah cilik. Bocah cilik itu kalau pengen nang cepet dipenuhi, kalau enggak ngamuk, itu cah cilik. Itu loh. Kalau enggak gerutu, kalau enggak itu cah cilik. Awakmu iku wis rijal. Rijal itu bukan kayak cah cilik maneh. Maka harus benar-benar mengedepankan maslahat, kedewasaan, akal yang sempurna. Gitu loh. Oleh karenanya bahasa pendidikan itu wong lanang itu mendahulukan akal, wong wedok mendahulukan perasaan. Orang kok akal yang dijadikan acuan, perasaan nih. Nah kalau wis mengedepankan perasaan, kacau Pak. Oleh karenanya laki-laki harus paham bab ini. Gitu. Jadi laki-laki jangan jadi meiso laki-laki gitu. Kamu jangan jadi laki-laki karena lawan dari wanita karena punya alat itu. Jangan mek ngono tok gitu loh. Tapi jadilah kamu memang laki-laki yang punya kedewasaan di dalam mendidik sang istri itu. Gitu loh. Jadi jangan Anda itu punya pikiran cari wong wedok gampang. Ganti-ganti oke. Apa maksud dari Anda itu menikah itu apa? Jadilah punya pikiran saya itu menikah hanya sekali saja. Mas sekali itu masih Jawa,
ya iku wae ngono lho. Aja sampai cerai. Nah, piye carane dibina dengan baik, sabar dalam membinanya. Ya. Makanya kalau secara dalil-dalil itu luar biasa, luar biasa. Oleh karenanya saya pernah menulis tentang peran para salaf, peran para suami sabar terhadap para istrinya. Para salaf itu juga diuji oleh Allah terkadang dengan istri-istri yang mulutnya luar biasa. Memang istri terkenal mulute. Jenengan takut nggak sama istri jenengan? Takut dari mulutnya, ganas mulutnya itu. Itu mereka sabar. Dan lihat, apa yang memicu mereka bisa sabar dari istri-istrinya itu? Satu, jenengan teladani ini Pak. Sabar oleh pahala. Jadi kamu bisa menabung pahala dari istrimu. Istrimu ngomong apa sabar, itu pahala bagimu. Perintah sabar itu kan dalilnya banyak. Dan gak mesti ke orang lain. Gak mesti ke orang, dari istrimu saja kamu gak iso sabar. Gimana orang lain? Yang kedua, diocehi, dikomentari oleh istri itu bisa jadi sebab dosamu. Itu penghapus dosamu. Dosa kamu kepada Allah banyak. Lalu Allah menebus dosamu itu dengan Allah menggerakkan mulutnya istrimu, kelakuan istri kamu kepada kamu. Pahami itu. Ketiga, nanti kalau kamu ceraikan model bojomu sing koyo ngono iku mau, kasihan orang lain. Paham enggak? Orang lain yang akan menikah dengan dia. Nanti orang lain itu terkena semburan mulutnya dia. Yang mana orang lain itu belum mesti bisa kayak kamu. Orang lain mungkin bisa ditamper, disaduk, diapain, kan kasihan wanita itu. Tapi kalau kamu kan iso sabar, maka sabarlah dengan keganasan, keganasan para istri. Ganase sapiro iku insya Allah dengan Anda sabar itu dia bisa takluk. Gitu loh. Istri itu ditaklukkan bukan dengan kekuatan, tapi ditaklukkan dengan kebijaksanaan. Renungkan itu. Istri itu ditaklukkan melalui kebijaksanaan, bukan ditaklukkan melalui apa? Kekuatan. Saat itu kamu tampar diem, tapi merongkol hati ini. Ya enggak? Kalau wis merongkol susah diobati. Pasti suatu saat akan apa? Akan menyala ulang dan itu lebih gawat lagi. Lebih gawat lagi. Oleh karenanya kesimpulannya, apapun yang dilakukan oleh sang istri dan itu berupa sebuah kesalahan, maka seyogyanya seorang suami sabar dan sabar. Kalau bahasa gini, aku iso sabar kepada orang lain, lu wong lain iso sabar kok, kenapa Anda gak sabar sama istrimu? Gitu loh. Taruhlah orang lain itu sabar itu Anda batasi 100 kali gitu, taruhlah begitu kan. Istri kamu gak ada batasannya Pak. 1 juta kesabaran pun kalaupun kamu bisa lakukan demi istrimu. Paham gak? Bisa nggak gini ini? Hah? Iso ora? Nah, teruji nikah maneh. Nggak bahaya toh gitu kan? Itu baru mulai rame kayaknya.
Harusnya kalau si istri satu iso sabar baru satu istrinya. Nah gitu loh. Kalau udah 2, 3, 4, wah itu baru panas telinga itu. Panas apa ora itu? Nah itu sabar apa enggak itu. Baik ya. Poin selanjutnya, jangan suka mukul apapun bentuk masalahnya. Mukul itu bukan menyelesaikan masalah, justru nambahi masalah. Paham gak? Kita bahas masalah di psikisnya istri atau di agamanya istri. Jadikan istri itu tunduk bukan karena takut, tapi tunduk karena cinta. Bedakan Pak. Ada wanita itu tunduk karena cinta dan ada tunduk karena takut. Bicaranya suami itu menjadikan istri itu bisa patuh karena cinta, bukan patuh karena takut. Iso ora? Dongo ora bedane, Pak? Iso bedano sampean? Bisa nggak bedakan? Istri patuh karo jenengan karena cinta. Paham? Bukan patuh karena takut. Kan ada istri manut, tapi karena takut. Karena takut kepada suaminya. Takut apa? Takut digebui. Dia tersiksa batinnya. Makanya kata Ibnu Qayyim, beribadah kepada Allah dengan cinta itu lebih bagus ketimbang beribadah kepada Allah melalui takut. Ketundukan kita kepada Allah melalui jalan cinta itu lebih bagus ketimbang melalui takut. Istri juga begitu, tunduknya, patuhnya kepada suami itu melalui jalan cinta itu lebih bagus ketimbang patuhnya kepada suami dengan jalan karena takut. Nah, berarti tugas suami gimana? Piye carane suami itu, si istri itu bisa cinta sama kamu, bukan hanya takut sama kamu. Wes, ngomong apa ora iki? Ngomong apa ora? Nah, piye carane? Ya kasih pengertian, komunikasi, jalukane opo dikei selama kamu mampu. Ojo pelit-pelit karo bojo, ya. Bojo nuku pengen tuku nasi goreng ora ditukok-tukokno ya. Duit akeh pol disimpen wae. Kanggone opo? Wong duit kanggone bojo, ya ora? Lah iya, ndelokno kanggone cokene bojo. Mosok tuku sate wae diempet-empet. Lho ono iku contone akeh. Ono wong enak kene mbo. Mbo ono apa ora gak ngerti. Ya. Jadi gitu ya. Terus piye saiki? Saiki carane mau itu dulu nasihat dulu. Nah, terkadang kita ngasih nasihat itu nggak pas pada sasaran. Masalahnya di situ. Wanita itu gampang, sebenarnya gampang. Ketika ngasih nasihat itu pas pada waktunya, tapi jangan sembarang waktu. Dia lagi marah, kamu kasih nasihat. Ya nggak mungkin diterima, yang terjadi perdebatan. Jadi kalau istri itu lagi ngomel, menengo wis, gak apa-apa menengo. Jadi lak mari urusan nih. Kalau wis mari ngomel, katok, lak meneng. Gak ada ceritanya, baterainya full selalu gak ada. Dengerin aja. Ya, alhamdulillah, gak usah nanggap. Jangan nanggap orang kan butuh duit toh. Ya, anggap aja iki lagi nanggap sampai. Tapi jangan ngomong ngono di depannya. Nggih, ngono ae wis. Gak apa-apa. Wis pegel, mari ngono dipeluk, digawa nang kamar, disenengno,
Terus bar seweneng sampaikan. Dadi bojoku aja koyo ngene. Iku lebih masuk. Jadi kaidahnya gini, kalau Anda pingin ngasih masukan ke istri, seneng no gisi. Opo yang menjadi karepe opo iku turutin dulu. Selama tidak maksiat. Pingin jalan-jalan, jalan-jalan. Seneng no sik, wis seneng baru awakmu kemarin itu tidak pas. Sing pas itu ngene lho. Sing bener itu lebih mengena setelah Anda puaskan. Lho di dalil mau ora dalil ini kira butuh dalil. Ini ra butuh dalil. Dalil sing paling anu piye carane apik iku dalile. Teori ini teori manajemen dalam rumah tangga ini umum, enggak terikat dengan dalil. Selama enggak ada unsur maksiat, boleh Anda lakukan, boleh. Paham ya? Di ulama ega ini kadang-kadang butuh pengalaman ya. Pengalaman pribadi yo iso, maca kitab yo iso, pengalaman kanca-kanca yo iso. Ngono lho. Wis dong ora? Suami aja kok mek ngono-ngono tok suami. Nah, oleh karenanya Rasul alaihi salatu wassalam itu melarang wala tadrib al wajha wala tuqabbih. Kamu itu jangan memukul wajahnya dan kamu itu jangan menjelek-jelekan. Coba lihat. Ini khitabnya kepada kaum laki-laki. Kamu jangan mukul ke wajah. Maknanya apa? Larangan memukul itu walaupun diikat dengan wajah ya, itu benar-benar hal yang jangan kamu lakukan. Wala tuqabbih, kamu jangan suka menjelek-jelekan. Apalagi jelek-jelekan istri. Wis to menengo wae. Seseorang wanita ketika lagi masak, lagi marah, itulah dia. Kalau gak marah gak iso dikontrol, ya ikulah wanita. Kalau iso ngontrol, ikulah laki-laki. Iso ngontrol. Karena pakai akal. Wong laki-laki aja kadang-kadang ya ora sedong lanang. Kan Allah muliakan laki-laki dengan akalnya. Ya kan? Dengan akal. Akal kan iso nafsu. Marah. Lha wong lanang ya ora iso marah. Kok iso wong wedok? Apalagi wong wedok. Harusnya wong lanang iku iso nahan marah, berpikir aku marah iku manfaate opo dan maslahate opo, madharate opo. Itu harusnya laki-laki itu begitu. Awak dhewe iki mek namahe tok wong lanang tapi sifate dudu tadi wong lanang. Mau tadi apa? Antar larang antara wedok ngono. Kadang lanang kadang wedok ya. Kadang lanang kadang wedok, kadang lanang kadang wedok. Iku lho masalahe. Jadi begitu. Di dalam hadis yang lain Rasul alaihi salatu wasallam itu mengatakan la yajlidu ahadukum imra'atahu jaldal abdi thumma yudhaji'uha fi akhir yaumi. Enggak boleh salah satu di antara kita itu memukul istrinya sebagaimana memukul budak. Artinya mukul itu ora oleh, Pak. Budak dipukul wajar soalnya apa? Soalnya apa? Binatang, ya kan? Kalau enggak nurut pukul lah. Budak itu budak. Bojomu itu dudu budak. Jadi ojo dipukul. Kemudian di akhir harinya kamu butuh sama dia. Gak sungkan tuh awakmu. Kita laki-laki itu pasti butuh ke istri. Ojo kok dipukul. Nanti kamu pukul, nanti butuh sama dia. Apalagi bojone siji. Repot toh. Bojone siji sih digepuki wae. Nanti butuh sama dia terus piye coba? Cari yang lain. Enggak bahaya ta? Bukan berarti bojo loro, bojo telu
lalu boleh ya enggak juga gitu. Maksudnya wong siji ku mek tempatnya untuk pelampiasan nafsu kamu itu hanya satu orang, lo kamu gepui terus mari ngono piye awakmu iku? Gak mikir tuh awakmu. Oleh karenanya Fatimah bintu Qais ketika Nabi menanyakan siapa yang ngelamar kamu, dia sebutkan dua orang kan, satu namanya Abu Jahm, yang satu lagi namanya Sufyan. Kata Nabi, kamu jangan menikah sama Abu Jahm. Kenapa? Karena Abu Jahm itu laki-laki yang suka mukul wanita. Coba lihat, memukul wanita, laki-laki yang memukul itu aib. Aib Pak, aib. Gak selayaknya si laki-laki mukul wanita. Makanya Nabi bilang, ojo nikah sama laki-laki yang mukul wanita. Abu Jahm itu apa ilahnya, apa kejelekannya, sampai Rasul tidak merekomendasikan Fatimah bintu Qais menikah sama Abu Jahm. Kenapa coba? Karena beliau itu dorob, suka mukul linisa kepada para wanita. Ngono lho. Jadi wong wedok kalau cari suami tanyain. Tapi wis kadung di bojo kayak model-model kita-kita ini bisa. Ya ojo mukul biar menjadi suami yang baik. Ya jangan mukul biar menjadi suami yang baik, suami yang soleh apapun keadaannya. Kecuali ya dia nentang. Itu pun kata para ulama, manakala memukul itu adalah cara terakhir supaya dia bisa insaf. Paham gak? Cara terakhir Pak. Sekarang ini beda dengan zaman dulu. Zaman dulu Pak, dinasihati gak masih mental. Itu pisah ranjang, itu pukulan yang keras. Istri solihah zaman-zaman dulu, itu kalau pisah ranjang, itu pukulan yang keras Pak. Menjadikan dia taubat kepada Allah. Istri solihah sekarang, alhamdulillah pisah ranjang malah enak. Enggak capek ngelayani kamu loh, itu loh, enggak bahaya kayak gini. Makanya pisah ranjang pun tidak efektif untuk memperbaiki wanita itu, untuk memperbaiki istri yang agak nakal itu enggak efektif. Apalagi memukul wanita, kalau dipukul zaman istri solihah Pak, itu benar-benar takut dan berhenti dari perbuatannya. Sekarang lawan apa ora? Lawan Pak. Maka istri solihah kita itu bener apa enggak ya guys? Wis pendidikan dari awal sudah kayak gitu, ya kan? Pendidikan orang tuanya istri itu sudah kayak gitu keadaannya, dilatih berani gitu kan? Dilatih berani, psikisnya juga wis kurang amburadul. Masalahnya kayak gitu. Makanya kalau teori memukul itu ya tinggal bermanfaat enggak untuk istri kamu atau tidak. Kalau kurang bermanfaat ngapain kamu lakukan? Justru menyakiti, dan itu tidak maksimal, gak usah dilakukan. Karena pemukulan itu terakhir bagi wanita yang bandel, yang enggak taat, manakala itu dilakukan, dia bisa berhenti dan bisa baik. Nah kalau enggak baik, maka tidak ada manfaatnya untuk itu. Tapi para laki-laki bisa dipahami enggak? Selanjutnya, istri solihah, suami soleh itu, suami yang baik itu selalu iltimasul hasanat wa tarku iltimasil asyarat wa tarku iltimasil atharat. Istri solih itu, suami yang baik itu selalu mencari kebaikan-kebaikan istri, selalu menimbang kebaikan-kebaikannya.
dan selalu melupakan kesalahan-kesalahannya. Itu suami yang baik. Coba kalau kita gimana? Hah? Yang kita ingat apanya? Hah? Salahe bojo, ya kan? Kebaikannya lali. Ya menungso itu pasti salah. Jangankan sekelas istrimu, kita aja laki-laki ya akeh salahe kepada istri. Kamu menuntut istri harus maksimal. Lu awakmu lu sebagai suami ya ora maksimal. Dalam berumah tangga itu kan begini. Rumah tangga itu kan pingin langgeng, nggak pingin putus dan pecah. Kalau itu tujuan kamu dalam menikah adalah supaya langgeng, maka berarti apa? Yang Anda pikirkan adalah apa? Gimana cara bisa langgeng? Nah kalau yang antum pikirkan itu bagaimana bisa langgeng, berarti apa? Antum yang kamu cari itu kekurangannya istrimu atau kebaikan istrimu. Carilah, timbanglah kebaikan istri kamu. Itu sifat yang baik. Al-mu'min itu kan apa? Al-mu'min itu apa? Selalu memberikan uzur kepada saudaranya. Saudaranya saja harus diberi uzur manakala salah sama kamu. Mimba bin aula istri kamu. Gitu loh. Suatu ketika suatu istri enggak masakin kamu. Suatu ketika istri enggak menyambutmu atau yang lain, terus coba sikap kamu. Istri apa ini? Caci maki. Istri HP yang tok wae gitu kan. Wis pulang wis apa? Lambene kaya apa? Kaya pidato ngono wae. Ya enggak ketemu kayak gitu. Sabar. Ya enggak disambut ya ora apa-apa. Ya kasih udur. Ditanya, "Kenapa tadi enggak nyambut?" gitu kan. Tanya, kan gitu aja. Oh, tadi lupa, ya sudah. Nah, tinggal di waktu yang akan datang sampaikan. Karepmu iku piye, sampaikan. Nasihati dengan lemah lembut. Ya, istri itu harus taat sama suami, harus melayani suami, harus mengerti. Nah, sampaikan nasihat itu. Ojo dimarahi, gitu loh, Pak. Istri itu paling nggak seneng kalau dimarahin itu. Siapapun istri nggak mau dimarahin, karena istri-istri kita itu terbentuk dari pola asuh yang salah dari orang tuanya. Karena sudah salah dalam pola asuh, ojo ditambahi pola asuh dari suami yang salah lagi. Tambah masalah. Sengkasian itu nanti anak-anaknya. Coba kalau lagi masalah sama kamu, terurus nggak anaknya? Gak terurus. Gak terurus, mikir aja. Wis cuek sama kamu, cuek ke anak. Anak wis dibentak-bentak, lagi masalah dikit dibentak-bentak, kasihan imbasnya itu ke anak-anak. Pikir ya bapak-bapak, para suami, bukan kok kalah sama suami, sama istri, bukan. Ini justru teori yang itu kamu tuh menang. Anakmu juga teramut, ya kan? Kamu juga bisa teramut. Jadi kan mikir kan menang itu. Tapi kalau kamu marah harus apa coba? Kamu yang kamu dapatkan apa kalau kamu marah coba? Enggak kamu dapatkan kecuali apa? Kepuasan. Nah, kepuasan teko setan. Ngono tok. Apa yang kamu dapatkan? Dapat kepuasan tok, lega, ngerti lega? Apa kan? Lega ngono tok. Tapi imbasnya masalah. Masya Allah. Nah, oleh karenanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam itu mengkabarkan bagaimana wanita itu
in aqamtaha kasartaha wa in istamta'ta biha wa fiya iwajun. Susah Pak wanita itu. Kalau kamu luruskan dengan keras, kamu mematahkannya. Kalau kamu masih menikmatinya, kamu juga bisa menikmati dia tapi dalam keadaan bengkok. Enak dipatah atau masih bisa dinikmati tapi masih bengkok. Enak di ya tetap dinikmati tapi masih bengkok. Nah bengkok iki cara nasihati pelan-pelan. Kalau kamu get patah, wis patah mutung, wis mutung cerai itu kasihan anak-anak. Kalau anak-anak melok ibu tiri tidak maksimal, apalagi ada anaknya sendiri lagi. Karena kalau sudah ikut ibu tiri itu pasti sumber masalah. Makanya ojo sampai cerai. Pertahankan dengan segenap kekuatan kamu. Kalau gak iso ya wis mau diapain lagi gitu loh. 6. Perintahnya Nabi alaihi salatu wassalam apa itu? Wa in istamta'ta biha istamta' wa fiya iwaj. Berarti apa? Jikalau engkau masih pingin menikmatinya, nikmati aja. Tapi pada dirinya ada kebengkokan, ya kan? Di dalam ini berarti apa? Menuntut kepada kita tarkul itab ala kulli atharah. Tidak perlu mencaci dan mencela di setiap kesalahan istri. Dan gak perlu bagi kita mencari-cari kesalahan istri, itu gak perlu. Bagaimanapun istri pasti bengkok. Mau piye gak ada istri sesempurna mungkin, gak ada. Pasti ada bengkok, itu udah nasta Nabi. Kau nikmati dia tapi ada bengkok, berarti kan masih bengkok. Nah kebengkokan itu berarti apa? Anak gak bisa, pokoknya kamu harus kenceng lurus total. Setiap salah kamu kritik, setiap salah enggak, itu salah cara gitu itu. Dan itu bikin lari istri itu. Itu namanya membengkok, meluruskan dengan keras. Setiap salah langsung, nyuci salah, ket. Apa jenenge? Nyuci sedikit kotor, get lah kare opo. Biarin, yang tidak terlalu penting sudah biarin aja. Yang butuh yang diluruskan manakala itu keadaan menuntut segera diluruskan. Yang lain nanti dulu. Ngono carane, ora kok deg lah kare opo lah kare. Bojo iki nih luwih susah ketimbang angon wedhus. Maksud wedok kok enggak, bukan begitu. Maksudnya ngerawati itu loh. Wedhus enak kayak panganan wis mari yo selesai, atau tinggal turu wis enak wis. Atau bawa kemana ke ladang ambil turu kena, bojo gak iso. Butuh pengawasan, salah ya harus bicarani, nasihatin piye. Kalau udah hoi takut. Wedok, hei sapa kamu? Olah. Disantap sama bojo. Makanya kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Abu Hurairah kan, la yufriku mu'minun mu'minatan. Seorang suami enggak boleh marah ke istri. Marah kau oleh. Lu marah lu. In kariha minna khuluqan radhiya minha akhar. Kalau dia enggak suka dari istri akhlak, maka dia akan suka dari istri poin yang lainnya. Rasul di awal jangan marah disebabkan beberapa tindakan yang salah. Karena dari istri itu akan ada sesuatu yang menyenangkan kamu meridhoi kamu.
Ini kan jelas. Pasti ada kebengkokan itu pasti. Tapi jangan dengan sebab bengkoknya dia, Anda marah, Anda pukul, Anda benci, Anda caci maki. Jangan gitu. Pasti dalam diri wanita itu ada sesuatu yang lain yang kamu bisa ridho dengannya. Contoh si istri selalu itu gak iso masak. Kamu ngomong ngai, kowe dok gak iso masak, ngenteni duit. Lapo awakmu ngomong ngono iku? Keliru. Ketika dia nggak bisa masak, masih ada akhlak yang lain yang kamu bisa senang dari dia. Biarkan, itu kekurangan dia. Anda bisa menikmatinya walaupun dia nggak bisa masak gitu loh. Tapi ada di sisi yang lain yang apa? Engkau bisa menikmatinya, engkau bisa senang dengan dia. Kon sempurna kabeh ngono. Sopo sing iso wong itu sempurna kabeh? Awakmu ae sebagai suami ya ora iso sempurna. Sebab piye carane? Coba kira Nabi itu. Ojo marah kepada istri. Gak boleh marah. Jikalau kamu nggak suka dari akhlak yang seakhlak ini, kamu akan ridho dengan akhlak. Berarti kan nggak boleh marah dengan kekurangan yang ada. Selama itu nggak maksiat kepada Allah, sabar, oh sabar. Selama itu berkaitan dengan hak kamu itu sabar, oh. Gitu loh. Dong para suami. Suami kok hewa-hewa ini bi. Atuh, astagfirullah. Nah, kesimpulannya bi. Seorang suami itu harus sayang ke istrinya. Harus sayang, sabar dari gangguan-gangguannya, sabar dari keganasannya, sabar dari keganasannya, terus santun dalam menghadapinya, santun. Makanya kalau Anda nggak siap, nggak usah jadi bojo. Saiki lho, nom-nom jalan-jalan bojo, nom-nom burung iso apa-apa ae. Ngurus bojo nggak masalah, duit gampang, rezekinya urusan rezeki wis ditanggung oleh Allah, gampang. Yang susah itu pingramute bojo lo. Bisa nggak Anda sabar darinya? Bisa nggak Anda santun darinya? Bisa nggak Anda lembut menanggung ya tahamal, menanggung beban keganasannya atau apa yo? Iso apa ora awakmu iku yang kayak dituntut sebagai suami. Orang keurusan nafkah batin doer gampang wis. Sementing koma Zaidun wis del. Sementing iso berdiri wis iso nggawe anak, iku gampang tuh urusan ngono iku. Urusan ndelek nafkah Allah udah jamin kok. Tapi yang berat sebagai suami itu apa? Ngeramutin bojo, mendidik bojo, sabar dari kebengkokannya, mendidiknya, memperbaikinya kalau salah. Iku piye iso apa ora? Iku sing berat. Piye, wani nikah mana enggak? Ojo, mesti jwe mumet kayak ini mana loro, tambah beban lagi baru ya. Wis si jiwa ae gak usah aneh-aneh. Rumput hijau lebih ya, rumput tetangga lebih hijau, padahal ya mumet urusane. Bayangane wong kan duwe bojo akeh enak ngono kan. Ya Pak Andi ya. Pak Andi kan bojone loro kaya iku. Enak ngono. Itu kan delokane wong padahal ya mumet juga urusane. Baik. Selanjutnya istri suami yang baik adalah ta'limuz zauja wa ta'difuha. Ngasih ilmu kepada istri dan mendidik istri dengan ilmu. Ojo dijarno wae. Suami yang baik itu mikirkan pendidikan istrinya. Nah, berarti menuntut kamu ngajarin dia, ya toh? Ya enggak? Lah ngajarin gak iso, Ustaz. Awak dhewe wae ngaji yo koyo ngene modele ngene. Makane harus istri bisa nuntut loh. Mas, aku datangkan guru di rumahku, itu boleh.
aku butuh ilmu. Itu boleh Pak, boleh. Kalau dia nurut begitu. Karena memang kewajiban seorang suami menjaga agamanya istri. Dan menjaga agamanya berarti apa? Butuh ilmu, siraman hati. Hati itu butuh disiram. Hati itu ibaratkan kayak bunga lah. Bunga itu kan kalau nggak disiram itu kan apa? Layu. Engkau layu iso mati. Nah, butuh siraman. Hati itu lebih daripada itu, butuh siraman terus. Makanya kan hati itu kan bisa keras, bisa ditutup, dikunci oleh Allah, bisa ditutup oleh Allah, bisa apa? Ya dengan cara membukanya, melembutkannya, dibekali ilmu syar'i, dididik di atas ilmu syar'i. Harus ada waktu taklim. Oh jokong masak ngurusi sampeyan wae dengan alasan pokoknya istri itu wajib taat, kan? Gini mulana kan modeli. Awakmu ku taat, poso, ya, poso piro? Poso Ramadan, sholat 5 waktu, taat sama suami, menjaga kehormatannya surga. Itu nggak semudah kayak gitu. Gimana bisa taat sama kamu kalau dia nggak punya ilmu? Bagaimana dia bisa menekan nafsu kalau dia nggak punya ilmu? Butuh ilmu. Masalah hati, tazkiyatun nufus. Biar dia bisa mentaati suami, biar bisa menahan marah, menahan egoisnya, menahan nafsunya. Bagaimana dia bisa menjaga kehormatannya? Maka seperti itu butuh ilmu, butuh persucian jiwa. Jangan terlek pada hadis. Pokoknya papat ini dilakukan oleh istri gampang, masuk surga. Anggitmu taat sama suami itu gampang ngono ora? Gampang apa susah? Ya kalau pas lagi seneng kali muring-muring. Iso taat. Ya ora iso, muring-muring. Berarti kan butuh menekan nafsu. Menekan egoisnya. Nah gimana bisa menekan egoisnya kalau nggak belajar? Ilmu syar'ilah yang bisa menekan egoisnya dan menekan nafsunya. Wong lanang aja ora iso. Apalagi di masa di zaman yang kayak gini ini kan, yang luar biasa. Kalau nggak ada bekal ilmu, nggak ada bekal pensucian jiwa, mau jadi apa? Rekan temannya juga kadang-kadang nggak baik, ya kan? Selalu gembosin, ngasih was-was yang tidak baik. Maka itu butuh bekal ilmu yang benar-benar bermanfaat bagi seorang istri itu sendiri. Oleh karenanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, seorang suami yang akan mendapatkan pahala itu manakala dia punya tugas. Warajulun kanat ingdahu ammatun fa'addabha fa'aksana ta'dibaha wa 'allamaha fa'aksana ta'limaha summa taqwa fatazawwaja lahu falau ajrani. Ada 3 orang Pak. Yang 3 orang itu mendapatkan 2 pahala. Baik. Yang kedua itu adalah seorang laki-laki yang punya budak, punya tanggungan budak. Dia didik budaknya dan dia perbaiki dalam pendidikannya, dia ajari dan dia bagusin dalam pengajarannya. Kemudian dia merdekakan dan dia nikahkan, maka dia dapat 2 pahala. Yang kita bisa ambil di sini adalah apa? Pendidikannya. Budak itu tanggung jawabnya tuannya, maka butuh dididik. Istri ini tanggung jawabnya siapa? Suami, maka butuh dibimbing dengan baik, dididik dengan baik, diajari dengan baik. Kata Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, maka berarti apa?
memperhatikan keluarga yang merdeka di dalam pendidikan, apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya dan apa yang menjadi sunnah-sunnah lebih ditekankan ketimbang memperhatikan seorang budak. Wong budak saja itu ada anjuran untuk memperhatikan dalam pendidikannya, apalagi istri yang itu merdeka, lebih terhormat ketimbang apa? Budak saja ada keutamaan dan ada anjurannya, apalagi seorang suami. Jadi suami kesimpulannya enggak cukup hanya ngasih nafkah, makan dan minum dan pakaian dan rumah tempat tinggal, tapi juga ada kewajiban ngasih nafkah hati berupa mendidik dia, mengajarin dia. Kalau nggak mampu mendidik, berarti apa? Dihadirkan ke majelis ilmu. Jadi datangnya ustadz di tempat masjid itu sebenarnya membantu kewajibanmu. Ya Bora, ya enggak? Membantu kewajiban kamu. Itu berarti apa? Pahlawan itu luar biasa, membantu kamu loh, gitu kan? Kamu nggak mampu mendidik istrimu, nggak iso ngajarin istri kamu, kan nggak mampu kan? Nah, ada ustadz yang datang, maka hadirkan bujumu itu, hadirkan untuk taklim. Karena itu bagian dari apa? Kewajiban suami. Bagian dari apa? Kewajiban suami. Bisa dipahami insyaallah? Jelas? Baik. Cukup insyaallah ya. Agak sedikit sana lagi mau nyelawat ke mana? Ustaz Abu Rozan. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita laki-laki yang benar-benar baik. Laki-laki yang bertanggung jawab terhadap istri-istrinya. Laki-laki yang punya welas kasih, perhatian kepada istri-istrinya. Laki-laki yang lembut, punya solusi ketika ada masalah tanpa harus menimbulkan masalah. Laki-laki yang mengatur istri dengan tanpa masalah. Dan semoga Allah jadikan kita menjadi pemimpin yang mana istri kita itu tunduk karena cinta, bukan karena takut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.